Jokowi licin. Hak angket targetnya dia 3 periode. Lihat sampai selesai agar paham. Salam Pancasila. Jika hak angket bergulir, lalu bisa menghasilkan sesuai dengan target, yaitu membatalkan pemilu 2024, berarti harus diadakan pemilu ulang yang katanya sudah dipersiapkan di bulan Juni, karena bulan November itu pilkada. Ya, saya nggak tahu itu nanti dananya dari mana. Ya, terserahlah itu. Ya, kita kan hanya rakyat. Nah, ada kemungkinan kedua, jika pemilu 2024 batal, lalu dengan alasan tidak ada anggaran untuk mengadakan pemilu ulang, maka Jokowi tetap menjabat berdasarkan keputusan DPR MPR. Ya, berarti Jokowi menjabat 5 tahun lagi. Ya, itu sesuai dengan target. Ya, yaitu Jokowi 3 periode. Segala sesuatu dalam politik itu tidak serta-merta apa yang kita lihat itu yang terjadi. Ya, ada manipulasi-manipulasi, ada macam-macam cara lah ya untuk menggolkan atau mencapai target-target tertentu, yang mana target itu biasanya disamarkan dengan kejadian-kejadian. Itu biasanya orang menyebutnya adalah manajemen isu, pengalihan isu. Ya, patut kita duga bahwa ini lebih besar peluangnya adalah untuk menggolkan Jokowi 3 periode. Ya, ini menurut saya loh ya, gitu ya. Kalau menurut kalian beda, silahkan saja. Karena jika betul target angket nanti itu membatalkan pemilu, ya berarti kan sangat sulit diadakan pemilu ulang. Yang pertama terkait anggaran yang sangat besar. Nanti akan ada protes-protes dari rakyat, itu buang-buang anggaran. KPU tidak mampu melaksanakan tugasnya dan membuat kerugian negara, yaitu kerugian uang rakyat. Ya, dengan pertimbangan itu kemudian pemilu diundur 5 tahun lagi gitu. Ya, itu kalau itu keputusan ya harus kita ikuti kan gitu ya. Ya, kalau kita mau bijaksana sebetulnya memang Jokowi ini ngebet 3 periode. Wajar sih, menurut saya wajar. Kenapa? Karena selama 10 tahun atau 2 periode Jokowi memerintah ini, ada 3 tahun, hampir 4 tahun ya, dia tidak bisa maksimal bekerja, yaitu pada saat pandemi COVID. Ya, itu dimulai dari bulan apa ya, Februari atau Maret 2019. Ya, nah inilah sebetulnya yang perlu pemikiran bijak dari semua pihak, termasuk rakyat, DPR, parpol, tokoh-tokoh. Ya, kalau bagi saya no problem mau Jokowi 3 periode bagi saya. Asal memang dia bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, gitu ya. Lalu kalau kita mencoba berandai-andai jika Juni diadakan pemilu ulang, ya saya rasa peluang besar itu akan tetap ada di 02 dan 03. Kenapa? Nah, ya karena memang basis suara dari masing-masing capres dan masing-masing parpol pengusung ya bisa menjadi gambaran. Ya, misalnya Anies Baswedan, paslon 01. Anies Baswedan itu basis suaranya kebanyakan adalah di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu juga tidak semua Jawa Barat.
DKI Jakarta juga tidak semua DKI Jakarta, sebagian-sebagian saja itu ya. Terus mungkin Sumatera Barat atau Aceh. Nah, mereka mungkin akan banyak dukungan kepada Anies, itu Sumatera Barat, Aceh. Kalau Medan, Palembang, Lampung itu kecil lah suara untuk Anies. Untuk Prabowo bisa jadi suaranya akan menang di Jawa Barat, DKI, Banten, Sulawesi Selatan ya. Nah, Ganjar Pranowo memang basis suaranya Jawa Tengah, dibantu dibantu Mahfud MD itu Jawa Timur sebagian gitu ya. Jadi kita tunggu saja, tapi menurut saya jikapun diadakan pemilu ulang ya, kalau sekarang ini kata orang-orang 01 yang ngebet untuk pemilu ulang, ya peluangnya sebetulnya menurut analisa saya 01 peluangnya sangat kecil ya. Ya, apalagi nanti pemilu ulang itu pasti strateginya ganti semua. Strateginya ganti semua. Ya. Sedangkan partai politik yang mengusung ya, itu kuat ada di 02 dan 03, yaitu partai politik berpengalaman, partai politik tua, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Kalau yang ada di paslon 01 kan partai-partai muda, Nasdem, PKS, PKB. Ya, paham? Oke. Merdeka.